Halo, ketemu lagi kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktis yang ketiga, ya. Yang pertama masih ingat enggak? Yang pertama adalah bicara mengenai mindset, ya. Jadi kita harus merubah mindset dari yang dulunya individual kontributor menjadi seorang manajer atau leader, ya. Yang kedua, bicara mengenai one on one regular meeting, yaitu kita melakukan coaching, ya. Nah, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga disebutnya adalah bagaimana kita set up your team to get results. Itu nama ininya ya, praktis ketiganya. Di sini yang dimaksud adalah bahwa selain kita menjelaskan apa atau what yang harus mereka lakukan, yang biasanya ada di dalam job desk, ya. Yang penting, yang mendasar, yang lebih penting dari what adalah why. Maksudnya why itu adalah mengapa seseorang harus melakukan satu pekerjaan, ya. Nah, dalam perjalanannya ada lagi yang disebut dengan how. Jadi bagaimana cara melakukannya. Jadi tugas kita, what udah pasti ada job desk-nya. Yang kedua, harus bisa menjelaskan mengapa seseorang melakukan pekerjaannya. Dan yang ketiga, jangan lupa sepanjang perjalanannya kita harus membantu mereka, memastikan mereka mampu melakukan pekerjaannya. Jadi how-nya, ya. Kenapa why ini menjadi penting? Kita jelaskan. Karena dengan mengetahui seseorang itu kenapa dia harus melakukan satu pekerjaannya, biasanya orang itu mikir gitu ya, oh ternyata penting ya apa yang saya kerjakan itu, ya. Jadi itu poinnya, sangat-sangat penting karena terkait dengan level of engagement dari anggota tim kita dalam melakukan pekerjaannya. Contoh ya, misalnya kayak saya dulu bekerja di sebuah bank, ya. Kan di bank itu ada customer service tuh. Nah, kita itu sebagai leader harus bisa menjelaskan kalau what to do-nya seorang customer service adalah dia harus melakukan pelayanan terhadap nasabah-nasabahnya, ya. Misalnya membuka tabungan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasabah, menjelaskan bagaimana menggunakan ATM, e-banking dan lain sebagainya, ya. Tapi yang lebih penting kita harus mampu menjelaskan kenapa dia harus melakukan semua itu, ya. Nah, jadi harus kita bisa jelaskan bahwa mereka harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya agar tingkat kepuasan dari nasabah itu semakin baik. Kalau tingkat kepuasannya makin naik, maka itu akan berdampak terhadap bisnis dari bank itu, ya. Nah, kalau bank itu membaik, bisnisnya membaik, tentu dampaknya akan kembali ke kita juga sebagai karyawan di bank tersebut, ya. Nah, dalam perjalanannya ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan, nah disitulah tugas kita membantu how to-nya, ya. Jadi itu what, why, dan how, ya. Nah, sebagai leader, sebagai manajer, ada satu keterampilan yang dalam praktis 3 ini harus kita kuasai. Apa itu? Yang namanya adalah delegation, mendelegasikan, ya. Itu juga harus kita kupas dalam waktu yang cukup. Oke, jadi praktis 3 bicara, jangan lupa what, why, dan how, supaya tingkat keterlibatan atau engagement level dari tim member kita menjadi lebih tinggi. Oke, kita ketemu lagi nanti di praktis keempat. See you.